Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Gibran, NIM 221090350049. Di sini saya dari Prodi Teknik Mesin semester 3 Universitas Pamulang Serang. Di sini saya akan menjelaskan besi baja karbon. Besi dan baja karbon, kekuatan dan fleksibilitas dalam dunia teknik. Besi baja karbon adalah salah satu material yang paling banyak digunakan dalam dunia teknik dan konstruksi. Dengan kombinasi kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan yang luar biasa, besi baja karbon menjadi pilihan utama dalam berbagai aplikasi, dari infrastruktur, bangunan, hingga komponen mesin. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi secara mendalam karakteristik aplikasi dan keunggulan besi baja karbon yang menjadikan material yang vital dalam industri modern. Komposisi dan struktur besi baja karbon. Kandungan karbon. Besi baja karbon terdiri dari campuran besi dan karbon dengan kadar karbon berkisar antara 0,1% hingga 2,1%. Jumlah karbon yang terkandung dalam baja mempengaruhi sifat-sifat materialnya, seperti kekuatan, kekerasan, dan kemampuan untuk ditempa. Lalu mikrostruktur kompleks. Struktur mikro besi baja karbon sangat kompleks, terdiri dari berbagai fase seperti ferrit, perlit, martensit, dan austenit. Perbedaan komposisi dan perlakuan panas dapat menghasilkan mikrostruktur yang berbeda sehingga mengubah sifat mekanis baja. Selanjutnya, pengaruh elemen paduan. Selain karbon, besi baja karbon juga dapat mengandung elemen paduan lain seperti mangan, silikon, kromium, dan nikel. Pembahasan elemen-elemen ini dapat meningkatkan sifat-sifat tertentu seperti kekuatan, ketangguhan, atau ketahanan korosi. Jadi, besi baja karbon adalah jenis baja yang terdiri terutama dari besi Fe dan karbon C sebagai elemen utamanya. Meskipun definisi persisnya dapat bervariasi tergantung pada standar industri atau spesifikasi yang digunakan, di sini saya akan menjelaskan poin penting mengenai besi baja karbon. Seperti di komposisinya, baja karbon mengandung karbon sebagai unsur utama yang memberikan sifat-sifat khasnya. Selain itu, terdapat juga unsur-unsur paduan lainnya seperti mangan, Mn, silikon Si, sulfur S, dan fosforus P dalam jumlah kecil yang dapat mempengaruhi sifat-sifat mekanik dan keuletan baja. Kita lanjut sifat mekanis besi baja karbon. Kekuatan tarik. Besi baja karbon memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi, mencapai ratusan megapascal tergantung pada komposisi dan perlakuan panas. Semakin tinggi kadar karbon, semakin tinggi pula kekuatan tariknya, tetapi juga semakin getas. Lalu kekerasan. Kekerasan besi baja karbon juga dipengaruhi oleh kadar karbon dan perlakuan panas. Baja dengan kadar karbon tinggi umumnya memiliki kekerasan yang lebih tinggi, tetapi juga lebih rentan terhadap keretakan. Ketangguhan. Meskipun memiliki kekuatan dan kekerasan yang tinggi, besi baja karbon juga memiliki ketangguhan yang baik. Ketangguhan dapat ditingkatkan melalui perlakuan panas dan penambahan elemen paduan tertentu. Aplikasi besi baja karbon dalam dunia teknik. Yang pertama itu ada konstruksi sipil. Besi baja karbon
banyak digunakan dalam konstruksi sipil seperti pada kerangka bangunan, jembatan, dan struktur lainnya. Sifat-sifat mekanik yang unggul membuatnya ideal untuk menahan beban dan tekanan yang tinggi. Lalu yang kedua ada komponen mesin. Dalam industri mesin, besi baja karbon digunakan untuk membuat komponen-komponen penting seperti poros dan roda gigi, dan bearing. Sifat kekerasan dan ketahanan aus yang baik memungkinkan komponen ini bekerja yang andal dalam kondisi operasi yang berat. Yang ketiga ada peralatan rumah tangga. Bahkan dalam peralatan rumah tangga, besi baja karbon juga memainkan peran penting seperti pada pisau dapur, peralatan masak, dan alat-alat perkakas. Sifat kekerasannya memungkinkan produk-produk ini bertahan lama dan efektif dalam penggunaannya. Proses pembuatan besi baja karbon. Blast furnace. Tahap awal pembuatan besi baja karbon adalah reduksi biji besi di dalam blast furnace untuk menghasilkan besi mentah. Lalu konverter oksigen dasar. Besi mentah kemudian dimurnikan dan ditambahkan unsur-unsur paduan di dalam konverter oksigen dasar untuk menghasilkan baja mentah. Selanjutnya pabrik penggilingan. Baja mentah selanjutnya ditempa, digiling, dan diproses menjadi berbagai bentuk produk baja sesuai kebutuhan. Lalu perlakuan panas. Tahap akhir adalah perlakuan panas seperti pengerasan atau tempering untuk meningkatkan sifat-sifat mekanis baja sesuai aplikasinya. Keunggulan dan keterbatasan besi baja karbon. Kelebihan. Besi baja karbon memiliki kelebihan antara lain kekuatan dan kekerasan yang tinggi, ketangguhan yang baik, dan harga yang relatif terjangkau. Sifat-sifat unggul ini membuat baja karbon menjadi pilihan utama dalam berbagai aplikasi teknik. Lalu ada keterbatasan. Namun, besi baja karbon juga memiliki beberapa keterbatasan seperti rentan terhadap korosi, kurang fleksibel, dan memiliki berat jenis yang cukup tinggi. Keterbatasan ini harus dipertimbangkan dalam pemilihan material dan desain aplikasi. Lalu ada solusi. Untuk mengatasi keterbatasan baja karbon, dapat dilakukan perlakuan permukaan, penambahan elemen paduan, atau kombinasi dengan material lain. Dengan demikian, baja karbon tetap menjadi material yang sangat penting dalam berbagai industri modern. Besi baja karbon memiliki sejumlah keunggulan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan tergantung pada aplikasi dan kebutuhan spesifik. Berikut adalah beberapa keunggulan dan keterbatasan utama dari besi baja karbon. Di sini ada keunggulan besi baja karbon ya. Yang pertama itu kekuatan dan kekakuan. Baja karbon memiliki kekuatan yang tinggi, terutama dalam bentuk yang telah diproses dengan baik seperti baja karbon tinggi. Ini membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi konstruksi dan manufaktur yang membutuhkan material yang kuat. Lalu selanjutnya yang kedua, ketersediaan dan biaya. Besi dan baja karbon tersedia secara luas dan ekonomis dibandingkan dengan logam paduan lainnya. Ini membuatnya menjadi pilihan utama dalam industri yang membutuhkan material dengan biaya terjangkau namun tetap kuat dan tahan lama. Yang ketiga yaitu dapat dibentuk dengan mudah. Baja karbon rendah atau low carbon steel memiliki kemampuan untuk diubah bentuk dengan mudah.
Ini memudahkan proses pembentukan dan fabrikasi dalam pembuatan berbagai produk seperti struktur bangunan, kendaraan, dan mesin. Yang keempat selanjutnya ada dapat diperkeras. Baja karbon dapat mengalami perlakuan panas seperti pengerasan, quenching, dan pelunakannya, tempering, untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Lalu yang kelima, recyclable. Seperti logam pada umumnya, baja karbon dapat didaur ulang dengan relatif mudah, membantu mengurangi limbah dan dampak lingkungan dari produksi dan pemrosesannya. Lalu di sini ada keterbatasan besi baja karbon. Saya akan jelaskan. Yang pertama ada korosi. Baja karbon dapat rentan terhadap korosi jika tidak dilapisi atau dirawat dengan baik. Ini dapat membatasi penggunaannya di lingkungan yang terpapar air atau kondisi atmosfer yang lembab. Yang kedua, di sini ada kerapuhan pada suhu rendah. Baja karbon memiliki kecenderungan menjadi rapuh pada suhu rendah yang dapat mempengaruhi keandalan dan performa material dalam kondisi ekstrim atau aplikasi suhu rendah. Yang ketiga, itu berat. Baja karbon memiliki densitas yang relatif tinggi, membuatnya lebih berat dibandingkan dengan beberapa logam paduan yang lebih ringan seperti aluminium. Ini dapat mempengaruhi desain produk konstruksi dan efisiensi energi. Yang keempat, keterbatasan pada sifat elektrik dan termal. Meskipun baja karbon baik dalam konduktivitas listrik, sifat konduktif dan termalnya mungkin tidak sebaik logam lain seperti tembaga atau aluminium untuk aplikasi yang membutuhkan karakteristik khusus ini. Yang kelima, ada keterbatasan dalam aplikasi tingkat lanjut. Untuk aplikasi yang membutuhkan sifat mekanik yang sangat khusus seperti kekuatan tinggi, ketahanan terhadap korosi ekstrim, atau sifat elektrik dan termal yang sangat presisi. Baja karbon mungkin memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan ini dibandingkan dengan logam paduan atau material maju lainnya. Pemilihan besi baja karbon atau tidak untuk aplikasi tertentu akan tergantung pada berbagai faktor termasuk kekuatan yang dibutuhkan, lingkungan operasi, biaya, dan kemampuan proses manufaktur. Kombinasi keunggulan dan keterbatasan ini memungkinkan insinyur dan desainer untuk membuat keputusan yang dapat dalam memilih bahan yang paling sesuai untuk setiap aplikasi spesifik. Selanjutnya, perkembangan baja karbon masa depan. Di sini perkembangan baja karbon di masa depan terus menghadapi tantangan dan peluang untuk memenuhi tuntutan industri yang semakin kompleks dan beragam. Beberapa arah perkembangan yang mungkin terjadi termasuk inovasi dalam proses manufaktur, perkembangan material baru, dan peningkatan kinerja serta berkelanjutan. Di sini ada beberapa aspek yang mungkin mempengaruhi masa depan baja karbon. Sebenarnya banyak. Di sini yang pertama itu teknologi manufaktur, penerapan teknologi digital dan otomatisasi dalam proses produksi baja karbon dalam meningkatkan efisiensi dan konsistensi pembuatan serta mengurangi jejak karbon produksi. Teknik seperti manufaktur aditif, 3D printing, dan proses cerdas smart manufacturing dapat mengubah cara baja karbon diproduksi dan diproses. Lalu pengembangan baja ramah lingkungan, industri baja terus mencari cara untuk mengurangi dampak lingkungan mereka. Pengembangan baja dengan jejak karbon yang lebih rendah, penggunaan bahan baku daur ulang, dan teknologi pemurnian yang lebih
efisien adalah fokus utama untuk menciptakan baja karbon yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada baja karbon tinggi dan ultra tinggi. Pengembangan baja karbon tinggi dan ultra tinggi terus berkelanjut eh, untuk memenuhi permintaan akan kekuatan dan kekakuan yang lebih tinggi dalam aplikasi yang memerlukan performa mekanik yang superior. Inovasi dalam perlakuan panas dan paduan baru dapat menghasilkan baja karbon dengan sifat-sifat yang disesuaikan untuk aplikasi khusus. Lalu pengembangan material komposit, kombinasi baja karbon dengan material lain seperti serat karbon, serat basalt, atau nanopartikel dapat menghasilkan material komposit yang memiliki kekuatan dan kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja karbon konvensional. Ini dapat diterapkan dalam industri otomotif, penerbangan, dan konstruksi. Lalu penggunaan sensor dan teknologi cerdas. Integrasi sensor dan teknologi cerdas dalam baja karbon dapat membantu memantau keausan, ketegangan, dan kondisi struktural lainnya secara real time. Ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, keandalan, dan masa pakaian produk baja karbon. Lalu ada aplikasi inovatif, pengembangan baja karbon untuk diaplikasikan baru dan inovatif seperti industri energi terbarukan, infrastruktur pintar, transportasi elektrik, dan kota cerdas adalah area di mana baja karbon dapat memainkan peran penting dalam mendukung transformasi menuju masa depan yang berkelanjutan. Baik, di sini kan ada inovasi mikrostruktur. Penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan mikrostruktur baja karbon yang lebih optimal, seperti menggunakan teknologi nanostruktur dan pengaturan fasa kristal untuk meningkatkan sifat-sifat unggulnya. Di sini juga untuk inovasi mikrostruktur baja karbon, inovasi dalam mikrostruktur baja karbon merupakan salah satu area penelitian yang kritis dalam pengembangan material logam. Mikrostruktur mengacu pada susunan atom dan fasa dalam material yang mempengaruhi sifat-sifat mekanik, termal, dan fisiknya. Dalam konteks baja karbon, inovasi mikrostruktur bertujuan untuk mengoptimalkan sifat-sifat material untuk berbagai aplikasi industri. Di sini ada inovasi yang sedang atau mungkin terjadi dalam mikrostruktur baja karbon. Yang pertama ada nanoteknologi dalam baja karbon. Penggunaan nanopartikel dalam baja karbon dapat meningkatkan kekuatan dan kekakuan material. Nanopartikel seperti karbon nanotube atau nanopartikel logam lainnya dapat didispersikan dalam matriks baja untuk meningkatkan sifat-sifat mekanik dan termal. Lalu perlakuan panas yang tepat. Inovasi dalam proses perlakuan panas dapat menghasilkan mikrostruktur yang diinginkan dengan distribusi yang homogen dari fasa-fasa mikro seperti ferrit, perlit, martensit, dan austenit. Perlakuan panas yang dikendalikan secara tepat dapat meningkatkan kekerasan, keuletan, dan ketangguhan baja karbon. Lalu penguatan grain boundaries, mengontrol batas butir. Grain boundaries adalah kunci untuk meningkatkan sifat-sifat material seperti kekuatan tarik dan kekuatan lelah. Inovasi dalam teknik pemrosesan dapat menghasilkan ukuran butir yang lebih halus atau struktur butir yang lebih homogen, mengurangi titik kelemahan potensial dalam material. Lalu baja karbon ultra tinggi dan komposit, mengembangkan baja karbon ultra tinggi atau baja karbon komposit yang menggabungkan serat atau partikel lain untuk memperbaiki sifat-sifat mekanik. Contoh termasuk penggunaannya serat karbon, serat basalt, atau nanopartikel dalam matriks baja untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan material. Lalu struktur baja karbon amorf,
Baja karbon amorf yang memiliki struktur tanpa urutan jangka panjang menawarkan potensi untuk meningkatkan sifat-sifat mekanik dan elektrokimia melalui pengaturan struktur atomik dan mikrostruktur material. Lalu ada pengembangan material berbasis komputasi. Pendekatan baru menggunakan simulasi komputer dan desain material berbasis komputasi untuk memprediksi dan mengoptimalkan mikrostruktur baja karbon. Ini memungkinkan penelitian untuk menguji berbagai kombinasi material dan proses untuk mencapai sifat-sifat yang optimal sebelum produksi sebenarnya dilakukan. Inovasi dalam mikrostruktur baja karbon tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja mekanik material, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan, efisiensi produksi, dan aplikasi khusus di berbagai industri. Melalui penelitian dan pengembangan terus-menerus dalam area ini, diharapkan bahwa baja karbon akan terus berkembang menjadi material yang lebih kuat, lebih ringan, dan lebih efisien dalam aplikasi teknologi maju masa depan. Lalu paduan canggih menambah penambahan elemen paduan yang lebih kompleks dan menggunakan teknologi proses terkini akan menghasilkan baja karbon dengan sifat-sifat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang semakin beragam. Di sini baja karbon paduan canggih mengacu pada baja yang telah dimodifikasi dengan penambahan unsur-unsur paduan tertentu selain karbon untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu seperti kekuatan, kekerasan, ketangguhan, atau ketahanan terhadap korosi. Inovasi dalam baja paduan canggih bertujuan untuk mengatasi batasan sifat-sifat baja karbon konvensional dan meningkatkan kinerja material dalam berbagai aplikasi industri. Berikut adalah beberapa contoh karakteristik umum baja paduan canggih, yaitu ada baja paduan nikel. Selanjutnya ada baja paduan molybdenum, baja paduan vanadium, baja paduan kromoli, baja paduan tungsten. Karakteristik umum baja paduan canggih. Yang pertama ada kekuatan tinggi. Baja paduan canggih biasanya memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja karbon konvensional, membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan struktural yang lebih tinggi. Lalu kekakuan dan kekerasan. Beberapa baja paduan canggih memiliki kekakuan dan kekerasan yang tinggi, membuatnya cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan komponen yang tahan terhadap tekanan atau benturan. Selanjutnya ada ketangguhan. Penambahan unsur-unsur tertentu dapat meningkatkan ketangguhan baja paduan canggih, membuatnya lebih tahan terhadap retakan atau patah dalam kondisi ekstrim. Lalu ketahuan terhadap korosi. Baja paduan tertentu dirancang untuk memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap korosi dan oksidasi dibandingkan dengan baja karbon, membuatnya cocok untuk aplikasi di lingkungan yang korosif. Ketahanan terhadap suhu tinggi. Beberapa baja paduan canggih dirancang untuk mempertahankan kekuatan mekanik mereka pada suhu yang sangat tinggi seperti dalam aplikasi pembangkit listrik atau mesin. Perkembangan dalam teknologi baja paduan canggih terus berlanjut dengan penelitian dan pengembangan terus-menerus untuk menciptakan material yang lebih kuat, lebih ringan, dan lebih tahan lama untuk memenuhi tuntunan industri modern yang semakin kompleks dan beragam. Lalu fabrikasi aditif. Teknologi fabrikasi aditif seperti 3D printing memungkinkan pembuatan komponen baja karbon dengan geometri kompleks dan sifat-sifat yang disesuaikan secara individual. Fabrikasi aditif atau yang lebih dikenal dengan istilah 3D printing logam sedang berkembang pesat dalam industri manufaktur, termasuk untuk material seperti baja karbon. Proses ini memungkinkan pembuatan komponen logam kompleks dengan ketelitian yang tinggi, yang sulit atau bahkan tidak mungkin dicapai dengan metode fabrikasi konvensional. Yang perlu diketahui tentang fabrikasi aditif untuk baja karbon, di sini ada teknologi yang digunakan.
Ada beberapa teknologi fabrikasi aditif yang dapat digunakan untuk baja karbon, termasuk direct metal, laser sintering, DMLS, electron beam melting, EBM, dan directed energy deposition, DED. Setiap teknologi memiliki keunggulan dan batasan masing-masing tergantung pada aplikasi dan persyaratan geometri komponen. Lalu ada bahan baku. Baja karbon digunakan dalam fabrikasi aditif dengan campuran serbuk logam yang mengandung karbon dan paduan lainnya. Serbuk ini disimpan dalam wadah dan ditempatkan dalam lapisan yang tipis di atas meja kerja. Laser atau sinar elektron kemudian digunakan untuk menggabungkan atau meleburkan serbuk ini mengikuti pola yang telah diprogram dari desain CAD atau CAD. Desain dan optimasi. Salah satu keuntungan besar dari fabrikasi aditif adalah kemampuannya untuk mencetak bagian-bagian kompleks dengan geometri internal yang rumit. Ini memungkinkan desainer untuk mengoptimalkan struktur komponen untuk meningkatkan kinerja mekanik, menggunakan berat atau mengintegrasikan fungsi-fungsi yang berbeda dalam satu bagian. Lalu ada pelakuan panas dan pasca proses. Setelah dicetak, komponen baja karbon mungkin memerlukan perlakuan panas tambahan seperti pengerasan atau pelunakan untuk mengatur sifat-sifat mekaniknya sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Pasca proses seperti machining atau finishing juga mungkin diperlukan untuk mencapai toleransi dimensi yang tepat dan permukaan yang halus. Lalu ada aplikasi dan keuntungan. Fabrikasi aditif baja karbon dapat diterapkan dalam berbagai industri termasuk otomotif, penerbangan, dan manufaktur umum. Keuntungan meliputi waktu pengembangan produk yang lebih cepat, kemampuan untuk mencetak prototip dan bagian uh, produksi kecil dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional, dan kemampuan untuk memperbaiki atau mengganti bagian-bagian yang kompleks dan sulit dicapai dengan metode lain. Selanjutnya, besi, logam penting dalam kehidupan manusia. Besi merupakan salah satu logam paling penting dalam kehidupan manusia sejak zaman kuno. Besi telah digunakan untuk membuat berbagai alat, senjata, dan struktur bangunan yang vital bagi peradaban manusia. Logam ini memiliki sifat-sifat unik yang membuatnya tak tergantikan dalam banyak aplikasi hingga hari ini. Besi ada beberapa alasan mengapa besi begitu penting dalam kehidupan manusia, yaitu ada konstruksi dan bangunan. Baja yang merupakan paduan besi dengan karbon adalah bahan konstruksi utama untuk bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Kekuatan dan keututannya menjadikannya pilihan utama untuk struktur yang harus menahan beban besar dan berbagai kondisi lingkungan. Lalu ada industri otomotif. Besi dan baja digunakan dalam pembuatan kendaraan bermotor, baik untuk struktur kendaraan itu sendiri maupun untuk komponen mesin seperti blok mesin, roda, dan peredam kejut. Kekuatan dan ketahanan terhadap benturan adalah sifat-sifat yang sangat berharga dalam aplikasi otomotif. Lalu ada industri manufaktur. Baja dan besi digunakan dalam pembuatan alat-alat dan mesin industri, termasuk peralatan pertanian, peralatan konstruksi, mesin-mesin produksi, dan peralatan rumah tangga. Kekerasan dan kemudahan dalam proses fabrikasi membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi manufaktur. Selanjutnya, alat dan peralatan. Baja karbon dan besi digunakan dalam pembuatan berbagai alat tangan dan peralatan seperti palu, obeng, kunci, pas, dan lain-lain. Kekuatannya membuatnya cocok untuk menangani tekanan dan pemakaian yang berat. Lalu peralatan rumah tangga. Berbagai peralatan rumah tangga dari kulkas hingga kompor menggunakan baja untuk bagian struktural dan bagian yang mengalami tekanan berkat kekuatan dan ketahanannya terhadap panas dan korosi. Lalu industri energi. Besi dan baja digunakan dalam infrastruktur industri energi, termasuk pembangkit listrik, pembangkit tenaga nuklir, dan infrastruktur pengeboran minyak
dan gas. Kekuatan dan ketahanan terhadap tekanan dan panas membuatnya menjadi pilihan utama untuk aplikasi energi yang kritis. Lalu ada alat transportasi. Selain otomotif, besi dan baja digunakan dalam pembuatan kereta api, kapal, dan pesawat. Sifat-sifat mekaniknya yang stabil dan kemampuan untuk menahan beban membuatnya menjadi bahan yang ideal untuk transportasi besar dan berat. Lalu peralatan medis. Baja stainless steel, baja tahan karat digunakan dalam peralatan medis dan instrumen bedah karena ketahanannya terhadap korosi, sterilisasi, dan kemampuan untuk proses ke dalam bentuk yang kompleks dan presisi. Lalu industri konsumen. Berbagai barang konsumen seperti peralatan masak, perabotan, dan peralatan olahraga menggunakan besi dan baja karena kekuatannya yang tinggi dan kemampuannya untuk mempertahankan bentuknya. Dengan demikian, besi tidak hanya penting dalam berbagai industri utama, tetapi juga memainkan peran kunci dalam kehidupan sehari-hari manusia dari berbagai aspek, mulai dari infrastruktur kritis hingga peralatan rumah tangga yang digunakan setiap hari. Di sini ada sifat-sifat besi, kekerasan dan ketangguhan. Besi memiliki kekerasan dan ketangguhan yang membuatnya sangat kuat dan tahan lama. Sifat ini membuatnya ideal untuk digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan material yang tahan terhadap benturan dan tekanan, seperti dalam pembuatan alat-alat mesin dan struktur bangunan. Lalu ada daya hantar listrik dan magnetik. Besi juga memiliki daya hantar listrik dan magnetik yang baik. Sifat ini membuatnya berguna dalam pembuatan komponen-komponen elektrik dan elektronik, serta aplikasi-aplikasi yang melibatkan medan magnet seperti dalam generator listrik dan transformator. Lalu ada kemampuan dilas. Logam besi memiliki kemampuan untuk dilas dengan baik, memungkinkan penggabungan atau perbaikan komponen-komponen yang terbuat dari besi. Sifat ini sangat penting dalam konstruksi dan manufaktur. Di sini juga masih banyak sebenarnya. Ada kekuatan, kekakuan, ketangguhan, ductility, kehelaian. Lalu ada magnetisme, korosi, termal, dan listrik, reaksi kimia. Sifat-sifat ini menjadikan besi sebagai salah satu logam yang paling berguna dan penting dalam industri modern. Selanjutnya yaitu berbagai jenis besi. Dalam dunia material teknik, istilah besi dan baja mengacu pada berbagai jenis logam yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda. Berikut penjelasan singkat mengenai besi tuang, besi tempa baja, dan besi paduan. Besi tuang. Besi tuang merupakan jenis besi yang dihasilkan melalui peleburan besi dengan karbon. Besi tuang memiliki kekerasan dan kekuatan tekan yang tinggi, serta kemampuan pengecoran yang baik, membuatnya ideal untuk digunakan dalam pembuatan peralatan dan komponen mesin. Besi tuang atau cast iron, komposisinya itu mengandung karbon antara 2-4%, serta sejumlah kecil silikon, mangan, sulfur, dan fosfor. Proses pembuatan besi tuang dibuat dengan mencairkan biji besi, kemudian menuangkannya ke dalam cetakan. Sifat: keras, rapuh, dan tahan terhadap aus, tidak mudah ditempa atau dilas. Kegunaan: sering digunakan untuk membuat blok mesin, pipa, komponen mesin, dan peralatan masak. Lalu ada besi tempa atau wrought iron. Besi tempa adalah jenis besi dengan kandungan karbon yang rendah, membuatnya lebih ulet dan mudah dibentuk. Besi tempa sering digunakan dalam pembuatan alat-alat, paku, dan komponen-komponen yang membutuhkan proses pembentukan. Komposisinya yaitu mengandung kurang dari 0,08% karbon serta sejumlah kecil terak atau slag. Proses pembuatan ditempa atau dipukul-pukul untuk menghilangkan terak, sehingga menghasilkan struktur berserat. Sifat: lunak, dapat ditempa, tahan korosi, dan mudah dilas.
Kegunaan umumnya digunakan untuk pagar, pintu, dan barang-barang dekoratif. Selanjutnya baja atau steel. Baja adalah paduan besi dengan karbon serta beberapa unsur lain seperti krom, nikel, dan mangan. Baja memiliki sifat mekanik yang sangat baik seperti kekuatan tarik dan ketangguhan yang tinggi, serta ketahanan korosi yang baik. Baja banyak digunakan dalam konstruksi bangunan, pembuatan kendaraan, dan berbagai aplikasi teknik lainnya. Komposisi baja tersendiri yaitu mengandung karbon antara 0,02 sampai 2,1% serta berbagai elemen paduan lainnya seperti kromium, nikel, molybdenum, dan lain-lain. Proses pembuatan dibuat dengan mengurangi kadar karbon dalam besi tuang dan menambahkan elemen paduan untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Sifatnya memiliki kekuatan tinggi, fleksibilitas, dan tahan lama. Sifatnya dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dengan penambahan elemen paduan. Kegunaan digunakan secara luas dalam konstruksi otomotif, pembuatan alat, peralatan rumah tangga, dan berbagai aplikasi industri lainnya. Lalu ada besi paduan atau alloy steel. Besi paduan adalah besi yang dicampur dengan unsur-unsur lain seperti mangan, silikon, atau krom untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu seperti kekuatan, ketahanan korosi, atau ketahanan aus. Besi paduan banyak digunakan dalam industri otomotif, pesawat terbang, dan peralatan berat lainnya. Komposisinya selain karbon, besi paduan mengandung elemen paduan lain seperti nikel, kromium, vanadium, molybdenum, dan lain-lain dalam proporsi tertentu. Proses pembuatannya dibuat dengan menambahkan elemen-elemen paduan tertentu ke dalam baja untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu. Sifatnya sifat fisik dan mekanik seperti kekuatan, kekerasan, ketahanan korosi, dan ketahanan terhadap suhu tinggi dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Kegunaannya digunakan untuk aplikasi yang memerlukan sifat khusus seperti pada industri otomotif, pesawat terbang, alat berat, dan peralatan teknologi tinggi. Eh, Pemahaman mengenai perbedaan sifat dan kegunaan masing-masing jenis-jenis dan baja ini penting untuk memilih material yang tepat sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Lalu proses produksi besi. Di sini ada proses produksi besi terdiri dari beberapa tahap utama, mulai dari penambangan biji besi sehingga pembentukan produksi akhir. Rincian proses tersebut yaitu ada penambangan biji besi atau penambangan. Proses produksi besi dimulai dari penambangan biji besi yang ditemukan dalam perut bumi. Biji besi kemudian diangkut ke pabrik pengolahan untuk proses lebih lanjut. Dari penambangan ini, biji besi diekstraksi dari tambang menggunakan metode penambangan terbuka atau bawah tanah. Pengangkutan biji besi yang ditambang kemudian diangkut ke pabrik pengolahan. Kemudian ada pemurnian biji besi. Itu ada dari proses pemurnian biji besi ini ada penghancuran dan penggilingan, lalu ada konsentrasi, peletisasi, ada 3. Dari penghancuran dan penggilingan, biji besi dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil menggunakan alat penghancur. Penggilingan biji yang sudah dihancurkan kemudian digiling menjadi partikel halus. Lalu ada konsentrasi, pemilihan magnetik. Partikel halus biji besi dipisahkan dari material non besi menggunakan medan magnet. Flotasi, proses kimiawi yang memisahkan biji besi dari pengotor dengan menggunakan bahan pengapung yang berbeda. Selanjutnya dari peletisasi, di sini ada pembentukan pelet. Biji halus dicampur dengan air dan bahan pengikat kemudian dibentuk menjadi pelet, butiran kecil.
yang lebih mudah untuk diproses dalam tanur. Di sini ada pembentukan. Setelah dimurnikan, besi akan dibentuk menjadi berbagai produk jadi seperti batangan, lembaran, atau komponen-komponen khusus melalui proses-proses pembentukan seperti penempaan, pengecoran, atau rolling. Sini dari tahap penempaan. Penempaan, pengecoran, atau rolling. Selanjutnya, aplikasi besi dalam kehidupan sehari-hari. Besi dan produk-produknya memiliki aplikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh utama aplikasi besi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada konstruksi bangunan, lalu ada industri otomotif, ada perkakas dan alat-alat, lalu peralatan rumah tangga. Besi merupakan komponen penting dalam konstruksi bangunan, terutama dalam bentuk baja yang digunakan untuk membuat kerangka balok dan tulangan beton yang kuat dan tahan lama. Di sini struktur bangunannya, besi digunakan dalam rangka bangunan, jembatan, dan struktur lainnya. Baja struktural yang merupakan campuran besi dan karbon sering digunakan dalam rangka bangunan tinggi dan jembatan. Lalu baja tulangan rebar digunakan untuk memperkuat beton dalam konstruksi bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Lalu ada industri otomotif. Besi dalam bentuk baja digunakan secara luas dalam industri otomotif untuk membuat bodi, rangka, dan komponen-komponen kendaraan yang kuat dan tahan benturan. Di sini dari kendaraan, rangka, dan badan mobil, truk, dan sepeda motor terbuat dari baja. Bagian mesin seperti blok silinder dan kerangka juga menggunakan besi tuang. Contoh yang lain yaitu rel kereta api, dan roda kereta terbuat dari baja untuk kekuatan dan ketahanan aus. Perkakas dan alat-alat. Besi juga merupakan bahan dasar untuk membuat berbagai perkakas dan alat-alat, mulai dari paku, sekrup, dan kunci, hingga peralatan bengkel dan pertukangan. Lalu peralatan rumah tangga. Selain itu, besi juga digunakan dalam pembuatan berbagai peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, dan peralatan masak lainnya yang membutuhkan sifat-sifat kuat dan tahan lama. Lalu ada daur ulang besi. Daur ulang besi merupakan proses penting dalam industri logam yang membantu mengurangi dampak lingkungan dan menghemat sumber daya alam. Yang pertama ada pengumpulan. Proses daur ulang besi dimulai dengan pengumpulan besi-besi bekas dari berbagai sumber seperti bangunan, kendaraan, dan peralatan. Sumbernya, besi bekas dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk kendaraan yang sudah tidak terpakai, peralatan rumah tangga, konstruksi bangunan, dan barang-barang industri. Jenis besi yang dikumpulkan dapat berupa baja karbon, baja tahan karat, besi tuang, dan jenis-jenis besi lainnya. Lalu ada pemilihan atau penyortiran. Besi-besi bekas tersebut kemudian dipilah berdasarkan jenisnya untuk memudahkan proses daur ulang selanjutnya. Di sini ada magnetik dan manufaktur. Magnetik besi dipisahkan dari material non logam menggunakan magnet. Besi memiliki sifat magnetik yang memungkinkan pemisahan yang efisien. Dari segi manufakturnya, besi disortir berdasarkan jenis dan kualitasnya. Ini penting untuk memastikan bahwa besi daur ulang yang dihasilkan memiliki sifat yang diinginkan untuk aplikasi tertentu. Lalu ada peleburan.
Besi-besi yang telah dipilah akan dilebur kembali dalam tungku peleburan untuk menghasilkan besi mentah yang siap diolah kembali. Di dalam peleburan ada tanur listrik busur, electric arc furnace (EAF). Besi bekas dimasukkan ke dalam EAF, di mana listrik digunakan untuk melelehkan besi. Proses ini mengkonsumsi energi lebih sedikit dibandingkan dengan proses produksi besi baru dari biji besi. Lalu tanur induksi. Selain EAF, tanur induksi juga dapat digunakan untuk peleburan besi bekas. Lalu ada pengolahan. Besi mentah hasil peleburan kemudian akan diolah kembali menjadi produk-produk besi baru seperti batangan, lembaran, atau komponen-komponen lainnya. Dampak lingkungan industri besi. Di sini ada pencemaran air. Industri pengolahan besi dapat menghasilkan limbah cair yang mengandung logam berat, asam, dan zat kimia lainnya yang dapat mencemari sumber air di sekitarnya. Pencemaran udara. Proses peleburan dan pembakaran dalam industri besi juga dapat menghasilkan emisi debu, gas, dan partikel-partikel berbahaya yang dapat mencemari udara. Lalu pencemaran tanah. Limbah padat dari industri besi seperti terak dan abu, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari tanah di sekitar lokasi industri. Selanjutnya, konsumsi energi. Proses produksi besi yang intensif energi juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan penggunaan energi yang tidak efisien. Lalu, peran besi dalam pembangunan berkelanjutan. Di sini ada siklus hidup tertutup, efisiensi energi, konstruksi berkelanjutan, dan transportasi rendah emisi. Kita jelaskan dari siklus hidup tertutup, yaitu besi dapat didaur ulang tanpa batas sehingga dapat digunakan kembali dalam siklus produksi, mengurangi kebutuhan akan biji besi baru. Dari efisiensi energi, inovasi dalam proses pengolahan besi seperti penggunaan teknologi hidrogen base dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi. Selanjutnya, konstruksi berkelanjutan. Besi, terutama dalam bentuk baja, menjadi komponen penting dalam konstruksi bangunan yang tahan lama dan efisien energi. Transportasi rendah emisi. Penggunaan besi dan baja yang ringan dan kuat dalam industri otomotif dan perkapalan dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi. Lalu ada baja karbon. Klasifikasi dan karakteristik. Baja karbon adalah salah satu jenis baja yang paling umum digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Baja karbon diklarifikasikan berdasarkan kandungan karbonnya menjadi baja karbon rendah, menengah, dan tinggi. Masing-masing jenis memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda sehingga memerlukan pemahaman yang komprehensif untuk memilih baja yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Baja karbon rendah. Kandungan karbon rendah ada sifat kemudahan pemesinan, aplikasi yang luas. Dari kandungan karbon rendah, baja karbon adalah memiliki kandungan karbon kurang dari 0,30%. Ini menjadikannya memiliki sifat kekerasan dan kekuatan yang relatif rendah. Yang kedua, sifat kemudahan pemesinan. Baja karbon rendah memiliki sifat yang mudah dimesin, sehingga cocok digunakan untuk komponen yang membutuhkan proses pembentukan atau pemesinan yang kompleks. Aplikasi yang luas. Baja karbon rendah banyak digunakan dalam pembuatan pegas, komponen otomotif, peralatan rumah tangga, dan aplikasi lainnya yang tidak membutuhkan kekuatan tinggi. Lalu ada baja karbon menengah. Kandungan karbon sedang. Baja karbon menengah memiliki kandungan karbon antara 0,30% sampai 0,60%. Hal ini memberikan keseimbangan yang baik antara kekuatan, kekerasan, dan kemudahan pemesinan. Lalu ada kemampuan pengerasan. Baja karbon menengah dapat ditingkatkan kekerasannya melalui
perlakuan panas sehingga cocok digunakan untuk komponen yang membutuhkan ketahanan aus dan kekuatan yang lebih tinggi. Lalu aplikasi struktural. Baja karbon menengah banyak digunakan dalam pembuatan komponen struktural seperti peralatan konstruksi, perkakas, dan beberapa komponen mesin. Baja karbon tinggi. Kandungan karbon tinggi, baja karbon tinggi memiliki kandungan karbon di atas 0,60%. Hal ini memberikan sifat kekerasan dan kekuatan yang tinggi pada baja. Lalu ada kemampuan pengerasan yang baik. Baja karbon tinggi memiliki kemampuan pengerasan yang baik sehingga dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan aus dan keausan yang tinggi. Lalu aplikasi khusus. Baja karbon tinggi banyak digunakan dalam pembuatan alat-alat potong, perkakas, pegas, dan komponen mesin yang membutuhkan kekuatan dan kekerasan yang tinggi. Lalu ada pengolahan yang lebih rumit. Baja karbon tinggi membutuhkan perlakuan panas dan pengolahan yang lebih rumit dibandingkan baja karbon rendah dan menengah. Pemilihan baja karbon yang tepat. Analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam memilih baja karbon yang tepat adalah menganalisis kebutuhan aplikasi termasuk sifat mekanik yang diperlukan proses pembuatan dan biaya. Yang kedua, pertimbangan sifat baja. Setelah menganalisis kebutuhan pertimbangan sifat-sifat baja karbon seperti kekuatan, kekerasan, kemudahan pemesinan, dan kemampuan pengerasan untuk menentukan jenis baja yang paling sesuai. Yang ketiga, optimasi desain dan proses. Tahap terakhir adalah mengoptimalkan desain dan proses pembuatan komponen untuk memaksimalkan penggunaan baja karbon yang dipilih. Perlakuan panas baja karbon. Normalisasi, proses pemanasan dan pendinginan lambat untuk menghasilkan struktur mikro yang seragam dan sifat mekanik yang baik. Lalu ada pengerasan, proses pemanasan dan pendinginan cepat untuk meningkatkan kekerasan baja melalui pembentukan martensit. Selanjutnya tempering, proses pemanasan kembali setelah pengerasan untuk menurunkan kekerasan dan meningkatkan keuletan baja. Di sini ada pengujian sifat baja karbon. Ada sifat uji, baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. Dari sifat uji, di sini ada kekuatan tarik, kekerasan, dan ketangguhan. Baja karbon rendah yaitu di sini kekuatan tariknya rendah, kekerasannya rendah, dan ketangguhannya tinggi. Sedangkan baja karbon menengah, kekuatan tariknya sedang, kekerasannya sedang, ketangguhannya sedang. Baja karbon tinggi, kekuatan tariknya tinggi, kekerasannya tinggi, dan ketangguhannya rendah. Aplikasi baja karbon. Otomotif, baja karbon digunakan dalam pembuatan komponen kendaraan seperti rangka, suspensi, dan roda gigi. Dari konstruksi, baja karbon digunakan dalam konstruksi bangunan, jembatan, dan struktur lainnya yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan. Dari perkakas, baja karbon tinggi digunakan untuk membuat alat-alat potong dan perkakas yang membutuhkan kekerasan yang tinggi. Lalu dari mesin, baja karbon digunakan dalam pembuatan komponen mesin seperti poros, roda gigi, dan bantalan yang membutuhkan kekuatan dan kehandalan. Di sini ada contoh soal. Contoh soal struktur baja batang tekan. Contoh soal struktur baja batang tekan. Yang pertama contoh soalnya yaitu apa yang dimaksud batang tekan. Batang tekan juga dikenal sebagai kolom tekan atau batang kompresi. Adalah elemen struktural yang dirancang untuk menahan gaya tekan sepanjang sumbu longitudinalnya. Batang ini sering digunakan dalam konstruksi bangunan dan struktur teknik lainnya untuk mendukung beban dan menyalurkan gaya tekan. Yang kedua, tuliskan anggapan-anggapan kolom ideal yang memenuhi persamaan Euler. Persamaan Euler digunakan untuk menganalisis beban kritis yang dapat menyebabkan tekuk pada kolom ideal. Kolom ideal adalah
kolom yang memenuhi beberapa asumsi yang membuat analisis dengan persamaan Euler menjadi valid. Di sini yang pertama ada material homogen dan isotropis, lalu ada bentuk geometris yang sempurna, selanjutnya beban aksial sempurna, lalu beban statik, penampang tetap, elastisitas linear, lalu tidak ada gesekan atau hambatan eksternal, kondisi penyangga ideal, dan lentingan kecil. Yang ketiga, jelaskan pengaruh tegangan Elsa. Tegangan Elsa, Euler stress atau Euler buckling stress, adalah tegangan kritis yang menyebabkan tekuk pada kolom panjang ketika gaya tekan mencapai nilai tertentu. Tegangan Elsa adalah konsep penting dalam mekanika struktur dan analisis stabilitas kolom. Pengaruh tegangan Elsa terhadap kolom sangat signifikan dalam desain struktural karena menentukan kapasitas kolom untuk menahan beban tanpa mengalami kegagalan karena tekuk. Di sini ada definisi tegangan Elsa. Tegangan Elsa adalah tekan kritis di mana kolom mengalami tekuk elastis. Lalu ada persamaan Euler untuk beban kritis. Beban kritis Euler untuk kolom ideal diberikan oleh persamaan di mana E adalah modulus elastisitas material kolom, lalu ada I momen inersia penampang kolom, K sebagai faktor panjang efektif tergantung pada kondisi penyangga kolom, lalu L panjang kolom. Di sini juga ada pengaruh parameter pada tegangan Elsa yang terdiri dari modulus elastisitas E, lalu momen inersia I, lalu ada panjang efektif atau KL, lalu ada stabilitas struktural. Tegangan Elsa adalah indikator utama stabilitas struktur kolom. Jika tegangan tekan yang diterapkan pada kolom mendekati atau melebihi tegangan Elsa, kolom akan menjadi tidak stabil dan mengalami tekuk. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tegangan kerja dalam kolom selalu berada di bawah tegangan Elsa untuk mencegah kegagalan. Lalu ada desain kolom. Dalam desain kolom tergantung tegangan Elsa digunakan untuk menentukan dimensi dan bentuk penampang yang diperlukan agar kolom tetap stabil di bawah beban kerja. Faktor keamanan biasanya diterapkan untuk memastikan bahwa tegangan yang dihasilkan dalam kolom tidak mendekati tegangan Elsa. Lalu di sini juga ada pengaruh rasio kelangsingan, kondisi penyangga, praktik desain, dan keselamatan. Yang keempat, jelaskan 3 macam potensi tekuk. Tekuk atau buckling adalah fenomena di mana elemen struktural mengalami deformasi tiba-tiba ketika gaya tekan mencapai nilai kritis. Tekuk bisa terjadi dalam berbagai bentuk tergantung pada kondisi penyangga, geometri, dan distribusi beban. Berikut adalah 3 macam potensi tekuk yang umum dalam analisis struktural, yaitu yang pertama ada tekuk Euler atau Euler buckling. Definisinya, tekuk Euler terjadi pada kolom panjang yang mengalami gaya tekan aksial. Kolom panjang ini cenderung melengkung atau tekuk di bawah beban kritis yang ditentukan oleh persamaan Euler. Karakteristiknya adalah yaitu ada 3: beban aksial, slenderness ratio, dan kondisi penyangga. Lalu yang kedua ada tekuk lokal atau local buckling. Definisi yaitu tekuk lokal terjadi pada elemen struktural yang lebih pendek atau elemen tipis seperti pelat, di mana bagian dari elemen pengalaman deformasi tanpa melibatkan keseluruhan panjang elemen tersebut. Karakteristiknya yaitu ada elemen tipis, penyebab dan
Mode deformasi, penyebabnya itu disebabkan oleh konsentrasi tegangan atau distribusi beban yang tidak merata. Mode deformasinya biasanya terjadi dalam bentuk gelombang atau lipatan pada elemen lokal. Contohnya sayap balok atau flank pada profil baja yang mengalami beban aksial atau lentur. Yang ketiga ada tekuk torsi atau torsional buckling. Definisinya, tekuk torsi adalah jenis tekuk di mana elemen struktural mengalami deformasi berupa puntiran atau putaran di sekitar sumbu longitudinalnya di bawah beban kritis. Karakteristiknya di sini ada beban ekstensial atau eksentris sering terjadi pada elemen yang mengalami beban eksentris atau beban torsi. Lalu geometri penampang lebih umum pada elemen dengan penampang terbuka seperti L, T, atau C yang tidak memiliki simetris rotasi penuh. Lalu mode deformasinya, elemen mengalami kombinasi tekuk, lateral, dan puntiran. Persamaannya, beban kritis untuk tekuk torsi tidak seumum tekuk Euler dan lebih kompleks, melibatkan analisis momen torsi dan momen inersia polar dari penampang. Contohnya balok baja dengan penampang C yang mengalami beban lateral dengan eksentrisitas tertentu. Mungkin itu contoh soal struktur baja tentang batang tekan. Lalu di sini ada penutup. Besi baja karbon telah menjadi material yang sangat penting dalam dunia teknik modern dengan sifat-sifat unggul yang membuatnya tidak tergantikan dalam berbagai aplikasi. Meskipun menghadapi beberapa keterbatasan, perkembangan teknologi terus memberi